Halo guys, kembali lagi bersama saya Bang Bill, Offside. Kemarin soal Gibran, oke? Kemudian di ujungnya hampir lewat tentang undang-undang pilkada itu, yang kemudian terhenti karena gerakan mahasiswa. Saya tentu saja akan mendebat Anda sangat keras kalau kemudian Anda mengatakan itu biasa saja. Kalau tidak ada demo mahasiswa, saya yakin jadi barang itu. Apa jawaban Anda? Kita yang bicara yang soal demo aja ya Bang. Ya. Gini Bang, ini kan bukti bahwa demokrasi kerja Bang. Oh ya, kalau itu ya. Iya kan? Dan buat saya protes masyarakat kemarin, protes itu segala macam akhirnya kan ditampung dengan sangat baik oleh semua stakeholder Bang. DPR menampung itu, pemerintah juga mengikuti itu. Yang saya lihat semuanya result Bang. Hasil akhir Bang. Bahwa dalam politik ada pertarungan kepentingan, ada perjuangan keinginan, memang begitu politik kan Bang. Tapi kemudian yang hasil akhirnya gimana? Hasil akhirnya kita bisa melihat bahwa loh, negara kita nih penuh jiwa besar Bang. Nggak ada pakai pemaksaan kehendak Bang. Begitu udah sampai di titik ini semua sadar, oh ya udah kita kembali ke keputusan MK. Dan resultnya seperti itu. Jadi result ini justru memperlihatkan kita sebagai sebuah bangsa Bang, bukan satu pihak dengan dua pihak. Ntar dulu. Ini kita diskusikan. Kita memperlihatkan kita sebagai sebuah bangsa. Ini. Kalau itu, dan kalau berandai-andai, kalau nggak ada ini nanti jadi, ya mungkin jadi Bang. Tapi faktanya ada ini kan. Ada penolakan dan penolakan itu didengar kan. Kalau mau paksa-paksa kan bisa aja Bang. Bukan, oke. Kalau itu kita terima. Maksud saya begini, kok bisa ada pikiran seperti itu? Pikiran yang mana ini Bang? Katakanlah contoh, saya lupa klausulanya yang mana ya, yang mengatakan usia 30 tahun pada saat pelantikan. Oke? Itu. Terus kemudian ntar dulu. Saya urut logika dulu. Lagi-lagi di meja ini saya mewakili publik. Tapi ternyata semua orang mengatakan nggak begitu logika yang dipakai. Pada saat dimulainya proses dari pilkada itu ya berusia 30 tahun. Kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, andilala DPR itu melakukan manuver yang tiba-tiba kemudian mengatakan kita mengacu kepada Mahkamah Agung, putusan dari Mahkamah Agung. Hasil akhirnya memang kita dengarkan seperti ada kata Anda tadi, tetapi ini bernegara bro, di mana kemudian niat-niat baik itu harus kita bangun bahkan sejak dari awal. Terbaca sekali dalam situasi itu ada niat yang tidak baik terhadap negara. Satu putusannya pintunya mengatakan pintu satu, tetapi ada mekanisme yang coba dipakai menggunakan pintu lainnya gitu ya. Salah seorang narasumber saya mengatakan begini, itu dosa Jokowi ya. Ada yang mengatakan begitu sama saya. Saya jawabnya begini, pada masa-masa dan situasi krusial, kepemimpinan nasional harus muncul, dan itu masalah yang krusial. Tapi tampaknya kata banyak orang, dan itu bukan orang sembarangan. Salah satunya saya sebut narasumbernya bernama Pak Mahfud MD, mengatakan itu terlalu berlebihan. Sebab nggak mungkin beliau tidak paham. Apa jawaban Bapak Kepala Kantor Kepresidenan? Mungkin aksi yang Abang maksud itu kan yang dilakukan oleh DPR kan? Ya. Saya nggak bisa komentarin apa yang dilakukan DPR Bang. Ini debatnya bisa panjang sama mereka, karena mereka merasa sebagai pembentuk undang-undang kan. Yeah. Jadi kalau mereka menjalankan tugas sebagai pembentuk undang, biarkanlah. Tapi dinamika kan pasti ada Bang. Dan saya nggak pernah khawatir soal dinamika di negara ini Bang. Saya yakin akal sehat semua akan di ujungnya ya kita semua tuh akan berpikir sebagai sebuah negara Bang. Yeah. Nah kalau misalnya kemudian masyarakat menolak itu, dan saya lihat juga akhirnya DPR kan menyadari itu bahwa ini nggak bisa dilakukan, dan mereka putuskan untuk tidak. Dan kalau dari pemerintah Bang, ini terus terang aja Bang, coba Abang di posisi pemerintah, kalau DPR bikin undang-undang baru misalnya, jalan lancar misalnya, pemerintah bisa nolak nggak Bang? Kan cuma bisa nggak tanda tangan Bang, 30 hari, otomatis, Abang kan pernah di DPR, otomatis berlaku, bisa nolak nggak Bang? Nggak bisa kan? Ada bagian yang tampaknya harus kita notice kepada publik, bahwa undang-undang itu harus disetujui oleh dua pihak. Iya, tapi kalau DPR dan sebelum sampai ke situ adalah pemerintah dan DPR. Iya. Oke lah, kita gunakan narasi bahwa nggak bisa dong presiden atau pemerintah atas nama eksekutif cawe-cawe mempengaruhi DPR ya dalam hal ini balik. Seperti itu. Lu jangan dong gitu kan kira-kira seperti itu.
Tetapi sampai pada diputuskannya bahwa tidak ada paripurna hari itu, tidak ada satupun suara dari presiden atau istana atau pemerintah yang mengatakan kami tidak setuju itu. Seandainya ada pernyataan, bro, jangan sampai di presiden lah, seorang Hasan Nasbi aja. Saya tampil hari Kamis. Bukan, tidak ada pernyataan bahwa kami menolak mekanisme yang dipakai oleh DPR untuk pengen menggunakan pintu B, padahal pintunya pintu A. Dalam hal ini putusan saya MA. di akhir masa jabatan nggak bisa begitu presiden, Bang. Gimana? Nggak bisa begitu, Bang. Ketika DPR menggunakan haknya, ya kita lihat aja dulu, Bang. Tapi kan ini nggak peran 1-2 orang ini, Bang. Ketika sampai di result yang hari ini peran semua orang, Bang. Dan termasuk juga peran dari istana, Bang. Untuk sampai di titik ini. Maksudnya orang harus akui loh, peran dari istana juga untuk menerima yang seperti ini, Bang. Seperti apa? Bahwa akhirnya semua orang, ya kan, sepakat merujuk kepada keputusan MK. Ini peran semua orang, Bang. Ada satu aja pihak nggak sepakat, udah berselisih terus kita di lapangan DPR ini, Bang. Nah itu menurut saya itu yang harus dinilai gitu loh. Kita sampai pada pertarungan ini, pertarungan ide, pertarungan kepentingan, taruhpun apapun itulah. Tapi kita sampai pada kesepakatan yang sama, Bang. Ini tidak bisa dilanjutkan dan kita ikut putusan MK. Bukan. Kalau itu oke. Yang saya maksud adalah gini. Saya ulangi sekali lagi. Kan itu kalau undang-undang itu ya kalau saya tidak salah karena saya pernah di DPR. Itu kesepakatan dua pihak. Sekali lagi, biarkanlah DPR dengan kegenitannya. Ada putusan MK tetapi malah dipakai putusan MA. Ini kadang-kadang kan harapan-harapan itu gini, Bang. Bukan, maksud saya gini, tapi sebagai pihak yang kita berikan kewenangan, kita berikan kepercayaan untuk menjaga civil society atas nama demokrasi yang telah kita perjuangkan hingga kemudian kita menang pada masa reformasi lalu itu. Boleh dong pemerintah atau presiden bahkan mengatakan gini, kami tidak berada satu semangat dengan DPR yang mencoba mencari exit dengan berbeda dari apa yang diaturkan dalam perundang-undangan kita. Pilihan yang boleh juga, Bang. Itu satu pilihan. Tapi pilihan lain menghargai lembaga tinggi negara lain melakukan kewenangannya itu kan juga pilihan, Bang. Oke. Jadi gini, Bang. Misalnya gitu, di masa lalu saya dengan pasangan saya mungkin saya nggak suka sama dia, Bang. Saya bisa aja naksir orang lain, Bang. Iya kan? Ya. Tapi risalnya kan saya sama dia. Kalau itu terus yang diungkit-ungkit, kita nggak maju-maju sebagai sebuah bangsa, Bang. Risalnya saya sama dia sekarang. Kalau itu yang diungkit-ungkit sama dia, tapi kan kamu dulu sukanya sama yang itu. Kamu nggak pernah bilang suka sama saya, katanya. Kan bisa aja kamu dulu bilang suka sama saya, katanya. Loh, risalnya dalam perjalanan waktu begitu banyak kejadian, hasilnya saya sama dia, Bang. Hasilnya sekarang pemerintah bersama DPR ikut keinginan masyarakat, Bang. Kalau itu lagi yang diungkit, kalau nggak ada kita demo ya berarti kamu udah jalan. Ya mungkin saja, mungkin juga enggak. Tapi risalnya sekarang kita sudah sama-sama. Artinya, wahai rakyat Indonesia, terimalah apa adanya, sudah diputuskan dan itu sesuai dengan keinginan kalian. Kita kan ngungkit-ngungkit masa lalu itu buat apa, Bang? Oh, begini, Bro. Ya, kalau ada gunanya, nggak apa-apa, Bang. Tapi menyesali sesuatu yang risalnya sekarang kita udah sama-sama. Ini kalau pada bagian ini tampaknya kita harus diskusi nih. Ya nggak apa-apa. Begini. Nggak apa-apa kan. Saya kadang-kadang begini, Bang. Ya, ada sampai pada kita negosiasi, Bang. Kita negosiasi yang menang tuh usulan abang. Terus abang mungkin, ya kalau saya nggak keras-keras kan dulu kamu nggak setuju sama saya. Loh, saya nggak tahu juga, Bang. Tapi yang penting isinya saya setuju dengan pendapat abang. Terus kenapa dipermasalahkan perdebatan kita yang panjang itu? Bukan. Maksud saya begini. Ini barangkali perlu kita diskusikan. Apapun namanya, kita kan tidak beda usia ya. Kita sebenarnya satu generasi. Adalah tanggung jawab kita secara etik dan secara adab untuk mengajari bangsa, untuk mengajari terutama anak-anak kita, adik-adik kita yang mengatakan gini, pernah di masa lalu ada peristiwa-peristiwa seperti ini. Memang hasilnya telah sampai pada tahapan yang kita sepakati bersama. Mungkin ada yang tidak puas, tapi kita sudah sepakati itu. Cuman pernah ada sebuah masa, ada upaya untuk membelokkan seluruh kepentingan-kepentingan publik di dalamnya untuk satu kepentingan. Menurut saya itu perlu untuk kita bicarakan, Bro. Ketika dasar negara kita pas sila pertama itu, Bang, kalau ngotot dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, itu ada daerah yang memerdekakan diri, Bang. Ada kelompok yang ngotot mempertahankan itu, ada daerah yang ngotot mau memerdekakan keluar dari Republik Indonesia. Ada orang di tengah-tengah. Oke. Buat saya tiga-tiganya nggak ada yang salah, Bang.
Buat saya tiga-tiga ini separatis loh. Iya. Mau meninggalkan Indonesia loh. Iya. Ini tetap memaksakan pokoknya kami yang benar. Dari berbagai macam pergulatan kepentingan itu resultnya apa? Resultnya adalah kita sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang berjasa bukan cuma yang di tengah, Bang. Ya. Yang ini menerima dengan lapang dada itu juga berjasa, Bang. Ini yang juga mau pisah tadi menerima dengan lapang dada itu juga jasa, Bang. Itu yang saya sebut dialektika itu bukan soal benar dan salah, Bang. Tapi memang kita harus bertumbuk dulu, Bang. Baru sampai pada sebuah sintesis gitu. Oh ya, itu kalau itu setuju saya. Baru Iya. sampai sama sebuah Betul. Iya. Kalau itu setuju saya. Itu clear itu, Bro. Tetapi dalam banyak hal, terutama pada bagian yang kita diskusikan, gini, tidak boleh orang yang mengambil inisiatif. Kita nggak tahu. Mungkin barangkali 2-3 hari yang akan datang baru ketahuan. Entah kapan gitu ya. Tapi bahwa sejarah mengatakan ada orang yang pernah berniat jahat terhadap masa depan bangsa ini dan harus bertanggung jawab, entah siapa dan dalam bentuk apa. Itu kan juga kita tidak bisa menghalangi publik kan. apakah misalnya dinilai orang yang memasukkan pasal syariat Islam itu berniat jahat terhadap Indonesia, Bang? Saya tidak sedang berbicara tentang itu. Ya, misalnya gitu. Saya bahas tentang peristiwa yang kemarin. Ya, Kalau misalnya soal Pancasila, apa namanya itu? Bukan, Bang. Ini kan dua hal yang bisa mecah bangsa nih, Bang. Apakah orang yang memaksakan itu berniat jahat terhadap Indonesia, Bang? Dalam hal apa dulu? Memaksakan bahwa pasalnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam terhadap apakah itu mereka berniat Sorry, jahat? Bro, saya tidak berada di ruang itu. Yang saya bahas ini tentang yang kemarin. Iya, maksud saya Pasal itu. Saya mau kasih contoh juga, Bang. Oh, oke. Kalau saya mau kasih kalau contoh soal kalau hal-hal yang mekanismenya, relatif ini, ya. Kalau soal itu tentu saja saya paham. Hari ini kenyataannya bahwa kita telah berada pada sebuah titik di mana adalah sebuah kesepakatan dan kita terima bersama. kira-kira kesepakatan ini sama kan, Bang? Oh, ini beda. Di bedanya di mana? Ini beda. Ini tentang berbicara tentang kepentingan satu kelompok atau bahkan kata orang nih. Sama berarti kelompok juga ini, Bang. Kepentingan satu keluarga. Saya nggak yakin itu, Bang. Oh, enggak. Saya hanya menyampaikan saja, Bro. Iya, maksudnya tidak pernah ada pernyataan itu dan tidak pernah ada konfirmasi dan makanya klarifikasi saya bilang kan, soal itu. artinya kan gini, kita kan harus memediasi ruang publik nih. Betul. Saya mengundang Bro Hasan ke sini untuk membicarakan ada ruang publik yang berpendapat seperti ini. Makanya saya pengen luruskan bahwa dalam soal politik ini nggak boleh ada judgement moral. Saya yang benar, orang lain yang salah, Bang. Nggak ada judgement moral kayak gitu, Bang. Ini kan semua perjuangan kepentingan, Bang. Jika kemudian ternyata bahwa yang diperjuangkan itu adalah sesuatu yang bisa diukur secara logika dan etik berikut dengan seluruh mekanisme perundang-undangan bahwa ini adalah untuk kepentingan 1-2 pihak dalam skala yang sangat kecil, itu juga kita Bang, harus bersikap kalau saya mau maju pilpres dan saya merasa mampu untuk menjadi calon wakil presiden, saya nih, saya terkendala umur saya, boleh nggak saya judicial review ke MK, Bang? Oh, boleh. Itu perjuangan saya. Apakah saya jelek gara-gara itu, Bang? Tentu saja tidak. Tentu saja enggak. Kenapa kalau orang lain perjuangan itu jadi jelek, Bang? Kalau kemudian ternyata di dalam kenyataannya, di dalam prosesnya, dan ada orang yang bisa menelisik itu bahwa itu tidak berdiri sendiri, kemenangan dan atau peluang itu, apakah kemudian juga kita harus terima begitu saja, Bro? Itu proses lain, Bang. Apakah perjuangan saya itu jelek, Bang? Oh, enggak jelek kan? Sama sekali tidak. Jadi orang lain berjuang untuk itu juga enggak jelek kan? Sama sekali tidak. Nah, tapi lagi-lagi, sorry kalau itu clear, saya setuju. Kalau itu saya setuju. Iya. Saya Akbar Faisal, anak seorang tentara berpangkat rendah, pengen menjadi presiden, boleh dong. Iya. Hasan Nasbi, anak entah siapa gitu, pasti orang terhormat, boleh dong. Tapi ketika saya memperjuangkan itu, Anda memperjuangkan itu, tetapi menggunakan mekanisme yang tidak bisa diukur dan bisa diterima dengan logika-logika publik kita, apalagi ada sadar pelanggaran di dalamnya, dan itu dikatakan oleh para pihak, menurut saya pada bagian ini kita perlu berdebat. Tapi itu kan sudah putusan pengadilan. Oh Bang. iya, kalau itu sudah selesai. Sudah putusan pengadilan kan, Bang? Iya. Jadi maksud saya begini, orang melabel ketika tidak sesuai dengan pikiran dia, semua melanggar etika, semua jahat, semua jelek, semua berdosa. Sementara kalau giliran dia, jadi gini, ketika ada putusan MK nomor 90, semua orang pengen batalin itu, Bang. Ketika ada putusan MK nomor 70, ini pihak-pihak yang pengen batalin putusan MK nomor 90 mempertahankan supaya putusan MK itu dipertahankan. Begitu nggak kejadiannya? Orang-orang yang sama nih ketika putusan MK nomor 90 tahun 2019
Ini 90 tentang Gibran. tentang Gibran. Oke. Itu semua orang ini Saya pengen ulangi, batalkan itu. Tentang Pak Gibran, dia sudah terpilih. Iya, Oke. maksudnya pokoknya tentang usia calon Oke. presiden, wakil presiden kalau tidak dimaknai sedemikian, itu semua orang pengen batalin, Bang. Nah, ketika ada putusan MK nomor 70, orang-orang yang dulu pengen ngebatalin ini, pengen ini dipertahankan. Sama-sama putusan MK. Bang. Gini bro, supaya kita terukur kita punya diskusi yang kita bicarakan ini tentang mekanisme kemudian bagaimana keputusan itu diambil. Nah, ini kan konspirasi bagaimana keputusan Siapa yang membangun konspirasi itu? Iya, semua yang teman-teman yang tidak setuju dengan majunya seseorang bangun konspirasi ini diintervensi lah sama paman. Ini diintervensi lah sama itu. Buktinya ketika pasal ini digugat dan tanpa ada paman, ketika putusan ini digugat kembali di MK tanpa ada paman, putusannya memperkuat putusan nomor 90. Ini kan putusan ini bukan nggak di judicial review deh, Bang. Begitu dia otomatis jadi undang-undang, dia di judicial review lagi di MK, Bang. Putusan nomor 90 itu. Keluarlah putusan MK dengan hakim tanpa melibatkan paman. Justru menguatkan putusan MK nomor 90. Abang bisa cek loh. Saya agak MK-nya. confused bagian itu. Abang bisa cek loh putusan MK-nya itu. Saya cuma lupa nomornya aja. Ya, digugat lagi nih putusan MK nomor 90 ini digugat lagi ke MK karena udah jadi undang-undang kan? Iya, digugat lagi sekarang. Bukan, waktu Di masa masa itu. Pilpres digugat lagi. Oke. Diputuskan oleh hakim MK tanpa melibatkan Anwar Usman. Ya. Memperkuat itu. Oke. Kita apa namanya itu agak banyak sekali masalah yang sedang saya mencoba untuk konfirmasikan ke Bro Hasan sebagai kepala komunikasi presiden. Kita memperdebatkan itu panjang lebar. Oke. Ya. Ya. Sekarang kita maju selangkah karena waktu terbatas. Menyangkut dengan ini yang agak mengkhawatirkan saya sebenarnya Ya. tentang hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya. Ada yang mengatakan sudah mulai ada keributan segala macam. Coba jelaskan ke kami, bro. Saya berikan ruang kali ini, Anda menjelaskan dalam versi istana sebenarnya ada apa? Enggak ada apa-apa kan sebenarnya ya? Atau memang ada apa-apa? Iya, sebenarnya nggak ada apa-apa. Cuman saya memahami ada orang yang punya harapan-harapan ada apa-apa. Oke. Ini semua yang sangat baik, semua yang sangat smooth. Bahkan Pak Jokowi memfasilitasi, menyiapkan dukungan-dukungan untuk pemerintahan Pak Prabowo. Menurut saya ini bisa jadi benchmark loh, Bang. Tradisi peralihan kekuasaan di Indonesia belum pernah seperti ini. Ketika presiden yang mau selesai menyiapkan kebutuhan presiden berikutnya. Ini pertama kali, Bang. Kalau ini berlanjut lagi 5 tahun, 10 tahun lagi, ini bisa jadi tradisi yang bagus nih. Nah, terus orang, ya mungkin adalah beberapa kalangan yang berharap ada apa-apa, kemudian membangun sebuah teori begini-begini. Yang paling dahsyat itu menurut saya ketika di acara Rapimnas Gerindra. Ya, kita nonton itu. Kan kelihatan gestur, kelihatan ekspresi, kelihatan bagaimana cerianya mereka berdua, bagaimana mereka berdua bertukar pujian, dan menurut saya itu bukan pujian yang dibuat-buat. Oke. Itu kan sebenarnya mau ditutupi pakai apa? Mau ditutupi pakai apa? Gini, kalau ada perbedaan, Bang, saya sama Abang nggak pernah musuhan, nggak pernah bertengkar, tapi kita pasti ada perbedaan kan, Bang. Yeah. Beda dua manusia itu pasti ada perbedaan. Tapi ini bukan hal-hal yang prinsipil. Karena presiden yang sekarang itu betul-betul dengan tulus, dengan ikhlas menyiapkan fondasi buat presiden berikutnya. Bahkan anggaran, Bang, untuk tahun 2025 mungkin baru kali ini anggaran prioritas presiden berikutnya disiapkan oleh presiden hari ini. Udah dimasukin. Yang kemarin 8 program prioritas itu disiapkan. Dulu Pak Jokowi ketika dilantik kosongan, Bang. Yeah. Maksudnya program prioritasnya belum ada di tahun 2024 itu belum ada di tahun 2014. 2015 belum ada. Nah, kalau 2014 itu di tangan saya. Abang sadar kan itu intervensi Sama sekali kosong kan gitu. Kosong. Kali ini nggak kosong. Oke. Bahkan program prioritasnya Pak Jokowi ini, misalnya IKN, dikasih bottom line aja dulu. Makanya orang suka berteori, ini IKN tidak akan dilanjutkan. Kenapa? Anggarannya cuma 100 sekian miliar. Padahal ini Pak Jokowi siapin semuanya ya? Pak Jokowi siapkan semuanya kecuali IKN itu dikasih bottom line aja, Bang. Seperti apa anunya? Iya, saya lupa 165 miliar atau apa, kan padahal anggarannya pasti triliunan. Jadi itu bottom line aja supaya bisa jalan dulu. Nanti ketika Pak Prabowo dilantik, Pak Prabowo punya BA-bun kan, Bang. Jadi dia nanti akan tentukan ini berapa yang mau dia kasih untuk pembangunan IKN. Ruangnya di Pak Prabowo nanti. Berarti tahun anggaran depan? Ya. Oh, oke.
gitu. Jadi tahun 2025 nanti Pak Prabowo yang tentukan pembangunan IKN jumlahnya berapa. Nggak di fait accompli sama Pak Jokowi, Bang. Ini kan indah, Bang. Oke. Coba bayangkan kalau Pak Jokowi bisa aja kan, Bang, tiba-tiba fait accompli misalnya. Pokoknya pembangunan IKN saya gedein deh. Oke. Pembangunannya Pak Prabowo biar Pak Prabowo yang tentukan belakangan. Ini enggak. Program prioritasnya Pak Prabowo dikasih semua, Bang. Dikasih anggarannya semua, itu diutamakan. Pembangunannya Pak Jokowi yang mau dilanjutkan dikasih bottom line aja. Biar nanti Pak Prabowo yang ngasih berapa yang harus ditaruh di situ. Indah sekali sebenarnya. Terus orang mikir ada masalah, Bang. Ada jarak, ada pertengkaran. Menurut saya ini terlalu dibuat-buat. Kalau sebagai sebuah harapan dari orang yang hari ini pengen melampiaskan unek-unek, melampiaskan sakit hati, ya silahkanlah. Tapi kalau dari saya mau mengatakan ini transisi yang luar biasa. Nggak ada apa-apa sama sekali ya? Transisi yang luar biasa. Bukan nggak ada apa-apa, dinamika ada lah, Bang. Tapi ini transisi yang luar biasa. Bagaimana kami publik harus memahami tentang Kim ya? Silakan diminum. Tentang Kim yang tampaknya ada orang mengatakannya bubar jalan. Saya mungkin lebih memilih kata moderat. Tidak berjalan seperti yang seharusnya, terutama di beberapa daerah. Itu harus kita maknai seperti apa? Loh, saya agak susah bicara soal politik Kim ini, Bang. Kepala kantor kepresidenan soalnya, Bang. Kenapa emang? Nggak ngurusin politik. Oh, Kan? oh Nggak ngurusin komunikasinya politik ya? pilkada. Ya, aku lupa. Ternyata harus bicara tentang. Oke. Ya, atas nama pemerintah saya bisa bicara lah. Saya bisa menggambarkan yang saya tahu sependek perjalanan saya bersama pemerintah. Yang saya tahu tentu saya bisa sampaikan. Tapi kalau bagian politik praktis ya, politik pilkada dan segala macam mungkin saya tidak bisa masuk ke sana. Bagian ini kenapa sampai saya tanyakan karena ada orang yang mengatakan bahwa lagi-lagi ya teman-teman kita juga sih, para analis dan para pengamat itu yang mengatakan bahwa tampaknya pada Kim yang tidak berjalan seperti adanya itu menandakan bahwa agenda Pak Jokowi untuk akhir pemerintahannya itu tampaknya tidak berjalan, dan pada beberapa bagian yang dimaksud agenda Pak Jokowi itu yang bagian kita dengar bahwa Pak Jokowi ingin agar kemudian kaki-kakinya masih ada di daerah-daerah, maka ada beberapa kandidat yang tampaknya harus menang. Saya sebut salah satu contohnya di Jawa Tengah misalnya, ya kan? Kita dengarlah itu, bro. Ya, sebagai masyarakat politik kan kita bacalah itu. Nah, dengan tidak jalannya itu, maka kemudian dikatakan bahwa tampaknya tidak berjalan lancar. Pada bagian tertentu, ada yang mengatakan bahwa ini membuat posisi Pak Prabowo menjadi rumit. Di satu sisi dia ingin menghargai pertemanan dengan Pak Jokowi, tetapi efek politik dari peristiwa-peristiwa itu mau tidak mau mempengaruhi perhatian dia. Apa jawaban Anda? Menurut saya yang soal pilkada ini semua pihak sudah terima, menurut saya ya. Saya tidak mau masuk ke dalam bagaimana mereka membentuk sebuah koalisi dukungan dan segala macam untuk pilkada. Tapi menurut saya ini kan proses demokrasi yang nggak kalah pentingnya, Bang. Proses demokrasi yang juga nggak kalah besarnya pilkada ini. Memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik di daerah itu juga nggak kalah pentingnya untuk menuju Indonesia Emas itu, ini nggak kalah pentingnya itu. Presiden yang bagus penting, tapi kepala daerah, gubernur, bupati yang bagus itu juga nggak kalah penting. Serentak lagi lebih dari 500 pemilihan yang akan kita jalani. Jadi ini fokus yang akan jadi jadi perhatian masyarakat. Tapi resource-nya memang kan terbatas, Bang. Resource itu terbatas, Bang, karena kader-kader terbaik mereka mungkin sudah ikut pilkada kemarin, ikut pileg kemarin, Bang. Kader-kader politik terbaik sudah pada ikut pileg kan, dan yang terbaik itu memang sudah lolos jadi anggota DPR kan, dan resource mereka juga mungkin habis kan, Bang. Exhausted yang kayak gini-gini. Jadi ketika misalnya nyari calon itu juga mungkin nggak gampang. Tapi kalau misalnya ada beberapa terbuka peluang, ada orang-orang lain yang coba masuk, itu juga mungkin nggak bisa dihalangi, Bang. Jadi menyatukan ini, ya, atau kemudian membuat ini, ya udahlah kita sama-sama, tapi kita dua calon, itu juga mungkin terbuka, Bang. Hari ini terbuka, karena apalagi syaratnya sekarang sudah mulai turun nih, tidak lagi 20%, tapi 7,5%, ada 6,5%, sudah turun jauh. Jadi terbuka peluang untuk itu. Dan tapi kan kita lihat nggak ada keberatan dari pihak manapun, Bang. Dari pihak Kim nggak ada keberatan, dari pihak misalnya diduga-duga nih Pak Jokowi pengen menaruh orang-orang, juga nggak ada keberatan soal itu.
Jadi kita ngelihat juga dengan proses yang ada ini, kalau memang ada bang ambisi itu pasti kelihatan orang yang keberatan kan. Ini nggak ada yang kelihatan keberatan bang, santai-santai aja semua dan nggak ada gaduhnya sama sekali gitu. Setelah itu semua kelihatan smooth sama sekali. Jadi menurut saya semua bisa terima dengan baik. Gitu. Soal apakah kemudian sikap tidak keberatan atau menerima itu karena setelah ditimbang-timbang tak ada gunanya juga ribut-ribut, ya mungkin itu hal yang lain. Itu hal yang lain. Tapi pada faktanya tidak ada yang keberatan kan. Tidak ada yang keberatan dan nggak ada yang marah-marah nih soal ini. Ya, saya ada 2 pertanyaan terakhir dari diskusi kita yang sangat benar ini, Bro. Pertama itu adalah gini. Lagi-lagi penonton kita itu suka pada peristiwa. Ada banyak orang, baik yang terbuka maupun tidak terbuka, yang secara terang-terangan mengatakan kecewa dengan Pak Jokowi. Bahasa lugasnya seperti itu. Dalam bahasa yang sedikit agak ribet, mengatakan gini, kenapa Pak Jokowi berubah bahkan pada 1 tahun terakhir, bahkan pada saat legacy yang hebat itu bisa dipertahankan. Dan beberapa narasumbernya itu sangat ekstrim. Di tempat saya ini, di forum saya juga, Pak Mahfud itu pada podcast yang terakhirnya itu, kebetulan kami collab itu, bahkan sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi harus bertanggung jawab total pada semua kerusakan ini. Saya sejujurnya menjadi sedih ya. Di satu sisi kita menghargai apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi menciptakan banyak prestasi juga, terkhusus sekali infrastruktur. Sekedar mengingatkan bro, di tim transisi dulu 2014 saya yang namanya infrastruktur bidang saya. Jadi saya merasa ya agenda-agenda itu tercapai. Tapi banyak bagian juga tidak. Dan yang menyuarakan ini adalah orang-orang yang pernah bersamanya. Saya tidak perlu menyebutkan banyak nama lagi yang lainnya. Coba sampaikan kepada kami, Anda harus memitigasi nantinya ini seperti apa? Ya, kalau saya sih memang posisinya orang-orang yang keberatan tadi itu, orang-orang yang melihat ini harus tanggung jawabnya Pak Jokowi ini. Itu mungkin sebenarnya orang-orang yang juga perlu ikut tanggung jawab, Bang. Ya, harus fair dong, Bang. Misalnya cuma 1 tahun dia terakhir sama Pak Jokowi, kemudian yang salah cuma 1 tahun terakhir, 9 tahun terakhir nggak ada salah gitu. Dia juga harus fair dong. Ada orang yang 9 di antara 10 tahun Pak Jokowi, 9 tahun dia sama-sama Pak Jokowi. 9 tahun dia ikut berkuasa. Terus tiba-tiba yang salah cuma 1 tahun terakhir. Dan kemudian mereka merasa bahwa mereka bukan bagian dari Jadi kalau ada prestasi, ayo kita klaim prestasi itu sama-sama. Karena mungkin Anda lebih panjang bersama Pak Jokowi dibandingkan saya nih. Saya baru 2 bulan bersama Pak Jokowi resmi. Jangan kemudian merasa sok suci. Kalau ada prestasi, klaim ini sama-sama prestasi ini. Tapi kalau ada masalah juga, ini masalah yang harus kita tanggung sama-sama. Kan nggak mungkin Pak Jokowi tanpa kelemahan. Ada yang achieve, ada yang tidak achieve. Bisa aja Bang. Ada yang sudah selesai, ada yang masih harus dilanjutkan. Bisa aja. Tapi itu masalah kita sama-sama. 9 tahun mereka bersama Pak Jokowi, terus tiba-tiba Pak Jokowi harus tanggung jawab sendirian terhadap apa yang menurut mereka ini jadi masalah. Jika kemudian logikanya dibangun bahwa 9 tahun itu Pak Jokowi excellent, terus tiba-tiba 1 tahun terakhir, tetapi satu tahun kemudian Pak Jokowi merusak apa yang telah dibangunnya sendiri pada beberapa bagian yang sudah kita diskusikan, itu nggak bisa diterima juga logika itu. Merusak itu definisi mereka karena bertentangan dengan maunya mereka atau gimana Bang? Enggak, seperti yang kita kan bahas tadi soal hukum gitu. Misalnya gitu. Iya, kalau misalnya gabung ini, tapi misalnya Mas Gibran jadi cawapresnya Ganjar misalnya, dengan putusan MK yang sama. Dan kemudian menang. Menurut orang-orang itu rusak. Makanya saya bilang ini perdebatan relatif sekali, Bang. Nggak bisa dikasih dengan judgement moral. Saya nggak pernah terima judgement moral dalam politik, Bang. Ini pertarungan kepentingan, kita harus fair itu. Politik kan pertarungan kepentingan. Kenapa Anda menolak adjustment moral dalam politik? Tidakkah itu sesuatu yang sangat kecuali sifatnya universal, Bang? Ini nggak universal. Kalau misalnya sama-sama mereka itu oke, nggak sama-sama mereka itu nggak oke. Makanya saya bilang orang-orang yang mungkin hadir di meja abang ini, kemudian mereka bilang Pak Jokowi harus bertanggung jawab atas semua ini, 9 tahunnya minimal mereka juga harus ikut tanggung jawab. Saya baru 2 bulan ini, Bang. Harus menjawab semuanya. saya nggak komplain soal ini, tapi buat saya harus fair. Daripada judgement moral lebih baik fairness, Bang.
ngelihatnya secara fair aja. Coba putar 360 derajat. Jangan melihat sesuatu dari sudut panjang 45 derajat terus. Sempit sudut berpikir kita. Jadi menurut saya begini. Pak Mahfud di zaman Pak Mahfud kalau tidak salah Bang, itu di judicial review pasal dinasti di undang-undang pilkada Bang. Dikabulkan sama Pak Mahfud. Tentang? Dulu tuh kan nggak boleh tuh Bang, satu ke atas, satu ke samping, satu itu nggak boleh maju pilkada Bang. Entar dulu, kebetulan pasal itu saya yang bikin. Nah, di undang-undang pemilu. Iya, undang-undang. Nah, jadi kalau suaminya bupati, istri nggak boleh maju, anak nggak boleh maju. Ya. Tapi kayaknya masanya Bang Patrialis Akbar itu, ketuanya waktu itu saya lupa siapa. Tapi waktu itu di masanya Bang Patrialis, saya ingat. Iya. Gitu. Kan kami yang bikin. Iya, tapi pasal apa itu satu langkah ke depan. Seingat saya itu Pak Mahfud, Bang. Seingat saya itu Pak Mahfud. Oke, mungkin. Seingat saya itu Pak Mahfud itu sekitar 2015 atau 2016. Iya, 2015. Ya. Ataupun misalnya itu bukan Pak Mahfud, Bang. Apakah putusan itu putusan yang cedera? Ini kan digugat oleh anak-anak bupati-bupati yang mau maju pilkada, Bang. Lalu saya lengkapi, anak-anak bupati yang mau maju pilkada yang merupakan terindikasi dinasti. Ya mau nggak mau kan, pasal itu melarang dia maju karena bapaknya bupati. Betul. Tapi diputuskan oleh MK, nggak ada paman juga pada itu. Jadi tuduhan-tuduhan ini pernah terjadi sebelumnya kok. Dan itu dikabulkan nggak pakai paman juga kok. Jangan yang itu kemudian dia nggak fair, yang ini dianggap tidak fair. Kalau itu saya tidak bisa melupakan. Saya luka karena itu. Karena Abang boleh luka, Bang. Abang boleh luka, tapi menurut saya itu keputusan yang fair aja. Iya, karena itu betul-betul seandainya itu tidak dicabut. Karena itu salah satu undang-undang yang saya pernah membuat banyak undang-undang DPR. Menurut saya ini salah satu yang terbaik. Dicabut sama MK. Pusing awak waktu itu kan gitu. Dicabut sama MK. Jadi menurut saya ada banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya pernah terjadi di masa lalu, tapi di masa lalu nggak pernah dipermasalahkan. Hari ini dipermasalahkan. Bro, terakhir, ada kata yang akhir-akhir ini semakin muncul ke publik tentang meninggalkan atau ditinggalkan ramai-ramai. Seperti itulah kekuasaan. Datang dan pergi, kadang-kadang kita tidak sadar, oh ternyata udah pergi lagi kan gitu ya. Tapi kemudian ketika Presiden mengatakan seperti itu, dalam hal ini Pak Jokowi menjadi istimewa. Karena Pak Jokowi itu dunianya Anda mengatakan approval ratingnya beliau itu luar biasa tinggi. Tapi pada wilayah elit ternyata tidak terjadi. Apa yang terjadi? Tapi justru saya memaknai ini sebagai guyonan, Bang. Pidato Pak Jokowi waktu itu adalah guyonan segar di Partai Nasdem. Karena buktinya kan Pak Jokowi hadir di kongresnya PAN. Pak Jokowi hadir di ininya Nasdem. Pak Jokowi hadir di acaranya Golkar, Gerindra. Pak Jokowi hadir di acaranya Gerindra. Jadi sebenarnya kalau itu mau dimaknai macam-macam sudah terbantahkan selain guyonan, Bang. Kalau dimaknai selain guyonan menurut saya itu sudah terbantah karena Pak Jokowi diundang semua, Bang. Bukti bahwa Pak Jokowi kan nggak ditinggalkan. Jadi partai mana yang meninggalkan kan nggak ada. Gitu. Jadi lebih kepada guyonan aja menurut saya. Guyonan aja menurut Artinya seorang Hasan Nasbi sekarang kepala kantor kepresidenan, komunikasi kepresidenan, yakin betul bahwa tak ada tinggal meninggalkan itu kelak ketika Pak Jokowi berakhir. Gini, Bang, nanti kan pasti ada yang berbeda. Ketika Pak Jokowi sudah selesai jadi presiden kan tentu hal-hal yang selama ini beliau nikmati sebagai presiden tentu tidak ada lagi. Nah, perbedaannya menurut saya itu, Bang. Pengambil keputusannya yang biasanya Pak Jokowi kemudian beralih ke Pak Prabowo. Yang berbeda kan itu. Tapi kalau menurut saya nanti masyarakat juga akan melihat dengan sendiri betapa banyak yang sudah diperbuat oleh Pak Jokowi terhadap bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin kita itu ada yang dia perbuat, ada salahnya dia, Bang. Tapi ujungnya setelah waktu berjalan, masyarakat kita akan melihat apa yang sudah dia perbuat, Bang. Presiden kita tuh nggak ada kontroversial, Bang. Mulai dari Bung Karno, tapi yang kita ingat bukan dosanya Bung Karno, tapi jasanya Bung Karno. Pak Harto pun ada orang yang masih ingat jasanya Pak Harto karena masih banyak aktivis reformasi. Tapi sebagian masyarakat sekarang sudah mengingat jasanya Pak Harto. Pak SBY, orang mengingat jasa Pak SBY. Ibu Mega,
orang ingat jasanya Ibu Mega. Nanti menurut saya ada pihak-pihak yang hari ini, saya nggak yakin itu juga banyak Bang. Maksudnya bagiannya mungkin presentasinya tidak mayoritas. Orang yang menganggap Pak Jokowi gagal. Ada teman saya yang tiba-tiba bilang, apa sih sebutin satu aja yang baik dari pemerintahan Pak Jokowi. Menurut saya kamu gila jadi orang. Kamu mudik pakai jalan dibangun oleh siapa? Okay. Pakai rel yang dibangun oleh siapa? Pakai pelabuhan yang dibangun oleh siapa? Kan kamu nikmati. Yang dibangun oleh presiden ini bersama jajaran pemerintah itu nggak sendiri. Bersama jajaran pemerintah kan kita nikmati sama-sama. Bahwa ada orang punya kekurangan, iya ada kekurangan. Tapi jangan lupakan jasa. Makanya kalau Pak Prabowo itu selalu pidato, yang kita nikmati hari ini itu berkah dari jasanya Bung Karno, berkah dari jasanya Pak Harto, dari Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi. Pak Habibie, saya mau lanjutkan itu. Nanti apa yang kita dapat di ke depan kan akumulasi dari semua presiden ini, Bang. Kalau ada satu presiden buruk sekali, kemudian ada presiden satu tanpa celah, saya rasa nggak begitu, Bang. Ya menurut saya kalau hitung-hitungan kalkulatornya tetap lebih banyak jasanya dibandingkan kekurangannya. Jadi begitu cara kita melihatnya. Ini bukan soal pendirian moral Bang, tapi pendirian yang fair harusnya begitu. Karena kita nggak ketemu dengan orang yang tanpa salah Bang, orang yang tanpa kekurangan. Bahkan mungkin kita juga nggak akan ketemu dengan orang tanpa masa lalu Bang, yang tiba-tiba turun dari surga kemudian datang sini saya nggak punya dosa kok gitu. Mungkin kita nggak akan ketemu yang seperti itu. Jadi menurut saya ya ini yang mau kita sajikan. Tapi saya nggak anti Bang sama orang yang kritik, orang yang kontra, orang yang menolak. Karena buat saya itu sudut pandang baru. Yang saya anti itu DFK Bang, disinformasi, fitnah, kebencian. Karena ini nikmat rasanya, tapi itu menghancurkan bangsa. Banyak bangsa ini sudah hancur gara-gara itu, bukan gara-gara kritik Bang. Paling terakhir, kantor Anda, saya anggap bahwa inilah kantor paling awal pemerintahan Pak Prabowo dan tidak akan berganti, baik organisasinya maupun orangnya ya. Kalau organisasinya akan berlanjut, kalau orangnya tentu kita harus serahkan kepada presiden. Tampaknya siapa Pak Prabowo tampaknya harus memikirkan Anda bro. Anda cukup tangguh untuk menjaga semuanya. Seharusnya seperti itulah. Yang penting kan logik saja ya. Iya. Karena kalau kemudian saya tidak sedang mengajari Anda, tapi maksud saya kita berada pada ruang yang sama selama ini ya. Harusnya itu kita didik bangsa ini pada logika yang terukur. Perbedaan pasti ada lah. Pasti Bang. Tapi kan kemudian bagaimana kemudian kita bertumbuh dalam logika yang terukur. Saya berharap Anda seperti itu bro. Ya doakan aja Bang, bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Harus dengan doa karena belum ada contohnya Bang. Jadi kita harus memulai betul-betul dari nol. Dan atas nama forum ini saya mengatakan bahwa saya mencoba fair. Ketika Anda merasa ada yang ingin Anda sampaikan dan mungkin saja kami kurang fair, datanglah ke tempat ini. Siap. Saya tidak akan pernah menutup pintu itu bro. Siap. Tidakkah? Terima kasih banyak Bang. Tidakkah pikiran-pikiran logik saya dan justru terukur itu bisa paling senang datang ke tempat Abang, makanya saya datang paling awal ke sini. Belum pernah datang ke tempat lain? Iya, saya datang tapi tidak membahas soal isu-isu. Soal kontroversi pertama kali saya datang ke Abang karena menurut saya mau Abang suka nggak suka, Abang setuju nggak setuju dengan pendapat orang, Abang mencoba untuk fair. Yang paling penting buat saya itu fair dan tidak melihat sesuatu dengan kebencian.